ini kita lihat berbuah di luar musim. Makanan yang ada di dalam batang ini menjadi berubah menjadi ke arah generatif. Sehingga makanan itu akan terbawa kepada proses generatif. Nah, stres itulah yang menyebabkan dia menjadi perubahan. Perlu juga kita lakukan sanitasi karena untuk mengeluarkan hama-hama penggerek yang sedang bermetamorfosa di dalam tanah. Nah, ini pagi yang cerah ini, pagi menjelang siang, ini kita berada di Ibuh, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Sabang Aceh. Nah, ini kita berada di kebunnya abang da kita Muhammad Ali. Ini kebun durian. Kebetulan ada beberapa batang yang terkendala masalah, ada persoalan di batang durian, ada sekitar seratusan. Ini kebetulan ada pemilik kebunnya sekitar seratusan ya Bang Ali ya? 50 Pak. Sekitar seratusan jumlah tanaman duriannya, tapi ada sekitar 5-an batang yang sudah terserang. Nah, ini di depan kita, ini salah satu batang duriannya yang bermasalah. Justru tanaman duriannya berbuah di luar musim. Nah, ada sekitar 5 batang yang berbuah. Karena saat ini belum memasuki musim durian, tapi inilah akan diidentifikasi kenapa terjadi seperti ini. Kita lihat daun sudah mulai berguguran. Apa yang terjadi dengan tanaman durian ini? Ini usia tanaman duriannya sekitar sudah jalan tahun ke-15. Nah, ini kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Pak Doni Soheri, salah satu PPL senior. Nah, ini milik kebun Muhammad, luar biasa. Jadi ada sekitar berapa batang Bang Ahmad yang terkena serangan seperti ini nih? Ukuran 10 batang. Ukuran 10 batang ya? Oh, 10 batang. Nah, ini kita lihat berbuah di luar musim. Nah, ini kita mungkin bisa menanyakan pendapat sama Pak Doni. Ini setelah diidentifikasi Bang, karena kondisi seperti ini apa masalahnya ini? Seperti yang kita lihat ini sini Pak, ini kita lihat. Boleh. Ini Pak. Ini tadi kan kita melakukan identifikasi. Jadi ada berapa batang yang kita lakukan identifikasi, itu kita menjumpainya adanya penggerek batang. Jadi penggerek batang ini akan berdampak kepada matinya ranting-ranting. Ya, kalaupun dia hidup, dia setengah batang ini dia sudah mengering, sehingga dia terhambat untuk mengeluarkan cabang-cabang baru, ataupun cabang-cabang muda itu dia akan mati. Nah, itu salah satu penyebab kenapa daunnya ini banyak yang rontok, cabangnya banyak yang mati. Terutama sekali pada cabang-cabang pucuk yang rentan terhadap suplai unsur hara. Itu akan nampak jelas dia di situ. Ya. Jadi itu yang menyebabkan juga tanaman durian ini berbuah di luar musim ini juga ya, karena pressing berlebih atau apa nih? Itu salah satu pengaruh karena terjadinya stres karena kekurangan unsur hara, kekurangan daun, ya kan? Kekurangan daun itu pada saat dia stres, ya. Sehingga makanan itu akan terbawa kepada proses generatif. Nah, stres itulah yang menyebabkan dia menjadi perubahan alami dia terjadi berubah. Yang mestinya dia masuk pada saat musim berbuah, tapi karena pengaruh stres kemudian tiba-tiba datang hujan apa segala macam, terjadinya perubahan proses, perubahan proses. Makanan yang ada di dalam batang ini menjadi
berubah menjadi ke arah generatif. Iya. Untuk pengendaliannya nih Pak Doni, dengan kondisi sudah seperti ini, apalagi ini sedang berbuah, rekomendasinya nih untuk pengendaliannya. Pada saat ini kita tidak menganjurkan, karena ini masih tahap berbuah, kita tidak menganjurkan pengendalian dengan cara sistemik. Ya, mestinya kita harus mengendalikannya, kita suntik ini ya, suntik lubang-lubang ini, kemudian kita lakukan semprot, sanitasi lingkungan, karena lingkungan yang kotor juga akan mengundang dia berkembang biak pada tanah. Hama yang keluar dari sini, hama penggeret batang, dia jatuh ke tanah, itu akan terjadi metamorfosanya di tanah. Oh, berkembang biak juga ya, ini jadi tempat-tempat dia berkembang biak juga ya. Ya, di dalam tanah itu perlu juga dilakukan sanitasi. Tapi lahan Pak Ahmad ini memang lahannya sudah dicangkul, udah nampak bekas-bekas cangkul kan. Iya. Walaupun nggak melakukan sanitasi berat, perlu juga kita lakukan sanitasi, karena untuk mengeluarkan hama-hama penggeret yang sedang bermetamorfosa di dalam tanah. Iya. Mas, sebagai tambahan informasi juga dari Bang Ahmad, bahwasanya ini kebun durian ini belum terkontaminasi ya, belum ada pernah pemberian pupuk-pupuk kimia ya Pak Ahmad ya. Jadi kondisi tanah kita juga sudah cek pH tanahnya tadi masih cenderung stabil, walaupun memang perlu sedikit peningkatan, rata-rata 6 dan ada juga yang 6,5, tapi kondisi tanah stabil. Jadi terkait dengan pengendalian tadi, berarti kita karena kondisi berbuah ini, kita jangan menggunakan insektisida yang sifatnya sistemik ya nih Pak Doni ya. Apabila nanti buahnya sudah dipanen, sudah habis, kita akan melakukan pengendalian secara masif, secara instan nanti. Ya. Jadi kalau sekarang kita lakukan dengan cara menggunakan insektisida sistemik, itu akan berdampak kepada buahnya, nanti akan berdampak kepada kita juga. Iya, ya, bukan penggereknya aja yang mati ya, kita juga mati ya. Kita juga akan berdampak walaupun nggak nampak secara langsung. Tapi ini ya alhamdulillah nggak mati nih kok. Jadi ini nih Pak Doni, ini kan kita lihat nih rata-rata daun ya kan. Ini kita lihat nih seperti terkena bercak-bercak seperti ini nih. Ini seberapa pengaruhnya dan pengendaliannya seperti apa nih Pak Doni? Nah, ini pengaruh terhadap ini kan udah terjadi bercak daun. Iya. Penyakit bercak daun ini akan menghambat terjadinya proses fotosintesis. Jadi dengan tidak adanya fotosintesis, kemudian makanan yang untuk mengeluarkan cabang-cabang baru untuk itu akan berkurang. Karena daunnya, apalagi ada daun yang sudah rontok karena penggeret, kena lagi terserang bercak daun ya. Jadi itu harus diatasi juga dengan fungisida nanti. Karena kalau kondisi seperti ini bisa berakibat fatal ya, fatal ya, bisa menyebabkan kematian ya. Ya Pak Doni, terima kasih atas semua masukannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih juga nih pada Pak Muhammad. Mudah-mudahan bisa terkendalikan tanaman duriannya. Kita juga ikuti perkembangan tanaman duriannya nanti seperti apa. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh, 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.